Pemirsa Intens investigasi. Setelah sebelumnya meladeni sindiran haters yang menudingnya genit saat berdekatan dengan seorang wanita, lagi-lagi Rizky Bilar pun kembali mendapat kritikan pedas dari warganet, di mana kali ini Bilar pun kembali dituding suami yang tidak bisa apa-apa alias nggak modal, hingga ia pun disinggung oleh warganet bahwa hidupnya selama ini dinafkahi oleh Lesti istrinya. Sontak, seketika Bilar pun meradang dengan tudingan itu, hingga Bilar memberikan jawaban menohok kepada warganet tersebut secara emosional yang akhirnya justru menuai kontroversi di media sosial. Lalu, seperti apa panasnya Rizky Bilar saat meladeni hujatan dari warganet, hingga Bilar pun membongkar pencapaiannya di dunia hiburan usai dirinya digunjing oleh haters terkait penghasilannya. Dan seperti apa pula Rizky Bilar dan pihak kuasa hukumnya yang secara terbuka sudah mengeluarkan somasi untuk akun yang diduga menyinggung unsur pencemaran nama baik hingga memberikan batas waktu 1 kali 24 jam. Di sisi lain, seperti apa Rizky Bilar mengungkapkan keinginannya untuk menambah momongan lagi bukan dengan program hamil, namun secara natural hingga waspada agar kasus keguguran tidak terjadi lagi. Dan bagaimana pula semaraknya panggung megah Silat Awards 2024 yang nantinya akan memancing kehebohan para artis papan atas Indonesia yang sudah tidak sabar untuk berada di momen penghargaan bergengsi itu. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai tersandung kasus KDRT beberapa waktu lalu yang sempat menggemparkan publik, sosok Rizky Bilar memang seringkali menjadi bulan-bulanan haters hingga saat ini dan selalu memojokkan dirinya. Setelah kemarin, Bilar yang baru saja dicap genit oleh netizen, kini ia pun kembali mendapat kritikan pedas dari warganet, di mana kali ini Bilar pun dituding suami yang gak modal, hingga disinggung oleh warganet lainnya bahwa hidupnya selama ini hanya mendompleng alias dinafkahi oleh Lesti. Gak usah ngatain orang lain, lu aja dipanggil hidup istri, tulis akun @dia_endahwe. Tak sampai di situ, haters lainnya pun juga mempertanyakan soal cicilan Bilar dalam hal apapun, di mana cicilan tersebut aman atau tidak bila Bilar tidak menikah dengan Lesti. Cicilan Mas Bilar emang aman tanpa Lesti? Komentar akun @donira yang diunggah Rizky Bilar di media sosialnya. Bilar yang kesal membaca komentar tersebut pun lantas menanggapinya, hingga ia pun menjelaskan bahwa meski kini kerja di belakang layar, namun untuk urusan finansial dan tanggung jawab untuk istri, harga diri tetap berada di tangannya. Cuma karena perkara akhirnya memutuskan di belakang layar, dibilang gak ngapa-ngapain. Secara karir, gua gak masalah dipandang di bawah istri. Tapi kalau udah menyangkut finansial dan tanggung jawab, disitulah letak harga diri seorang laki-laki. Jadi gua gak terima ketika gua sudah melakukan banyak hal untuk istri, namun dipandang sebelah mata, ungkap Bilar. Bahkan, suami Lesti Kejora ini pun meminta haters tersebut untuk memeriksa status BI checkingnya dan bersedia memberikan uang sebesar 20 juta bila terbukti dirinya masih memiliki cicilan. Lu cek ke BI checking, kalau gue beneran ada cicilan, gua kasih 20 juta rupiah, ujar Rizky Bilar. Bilar pun juga kembali menegaskan bahwa ia sudah menghindari membeli sesuatu dengan cara dicicil sejak 2020 silam sebelum menikah dengan Lesti. Bukan sombong, tapi faktanya per 2020 gua gak pernah yang namanya hutang atau terlibat cicilan. Gua udah menghindari riba sejak 2020, tegas Rizky Bilar.
Tak tinggal diam, kemarin Bilar pun langsung memberikan teguran hukum kepada haters tersebut melalui kuasa hukumnya. Ya, secara terbuka, Bilar dan kuasa hukumnya pun sudah mengeluarkan somasi untuk akun yang diduga menyinggung unsur pencemaran nama baik dengan batas waktu 1 kali 24 jam. Teguran hukum terbuka kepada pemilik dan yang menguasai akun @doni_ra untuk segera klarifikasi statement Anda dalam waktu 1 kali 24 jam terhadap klien kami @rizky bilar. Apabila Anda tidak mengindahkan teguran hukum ini, maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum yang kami anggap perlu atas statement dan pernyataan Anda. Isi dari somasi yang dibuat Bilar dan pengacaranya. Namun, di tengah Bilar yang melayangkan somasi, sang haters pun menjawab lewat postingannya, di mana mempertanyakan apakah komentarnya itu mengandung unsur hukum mengingat hanyalah sebuah pertanyaan belaka. Apakah ada unsur masalah hukumnya dalam komentar itu? Itu kan pertanyaan, bukan pernyataan, apalagi fitnah. Emang salah ya kalau banyak Mas Bilar? Alhamdulillah kalau cicilan aman. Tanya akun @doni_ra lewat unggahannya. Lantas, seperti apakah tanggapan kuasa hukum Bilar terkait suami Lesti ini yang seringkali mendapatkan hujatan dan kritikan dari netizen? Kita juga komunikasi dengan Bang Bilar, memang beliau agak sedikit cukup kaget. Bagaimanapun juga kan ya, martabatnya Rizky Bilar di situ kan juga diserang gitu, kesannya tuh membuat ataupun pemberitaan itu jadi negatif gitu sih. Kita lagi berkomunikasi sih, nanti akan langkah hukum apa yang akan kita ambil atau seperti apa nanti mekanismenya. Cuma memang mungkin saya belum bisa menyampaikan saat ini sih apa yang akan kita lakukan gitu sih. Sebelumnya, Bilar pun juga sempat mendapat tudingan miring yang dilontarkan salah satu akun di media sosial, di mana Bilar disebut bersikap genit pada perempuan lain selain Lesti Kejora sang istri. Melihat namanya yang selalu disudutkan, kekesalan Bilar pun tidak bisa dibendung, hingga ia pun mengaku jengah dengan akun-akun gosip yang selalu menjelekkan namanya. Kalau nggak salah itu netizen ya, netizen yang memotong-potong video kemudian langsung dibikin narasinya memojokkan Bang Rizky Bilar kesannya kayak genit ataupun centil ke Asila ya. Sebenarnya memang itu kan merupakan suatu perbuatan yang nggak baik, dimana itu sama juga kayak menyudutkan Bang Bilar, kesannya Bang Bilar seperti apa memperlakukan Asila, begitu sih yang saya tahu kemarin informasinya. Bahkan karena seringnya mendapatkan cibiran yang merendahkan dirinya, Rizky Bilar pun juga pernah memberikan peringatan untuk para haters yang tidak suka dengannya. Karena menurut Bilar, walaupun dirinya adalah sosok public figure, namun Bilar pun juga manusia yang tentu masih memiliki hati. Untuk itulah, dengan posisi dirinya yang kini dikenal sebagai public figure, tidak serta-merta menjadikan dirinya untuk dihujat. Orang selama ini selalu mempersepsikan stigma nih, misalnya, wah, lo kan artis, lo harus siap dihujat. Yang namanya artis harus siap dengan ekspresi dihujat. Begini, maksud saya gini, meskipun katakanlah kita artis atau kita dari kalangan siapa, bukan berarti itu menjadikan Anda bisa seenaknya, menjadikan Anda halal nih untuk kami ini dihujat. Bagaimanapun kan kami juga ini perasaan. Kami ini juga punya perasaan sama seperti Anda juga. Maksud saya daripada Anda mengotori jari Anda, mengotori hati Anda dengan melakukan hate speech, ada komen, mending kalian lakukan hal-hal positif. Atau kalaupun kalian tidak suka, ya lebih baik disimpan. Kalau kalian ngerasa ada orang, katakanlah public figure, yang tidak sesuai dengan segmen kalian, tidak sesuai dengan seleranya kalian, ya tinggal lebih baik tinggalin daripada kalian meninggalkan jejak head comment yang mana itu mengotori hati kalian. Ya mudah-mudahan lah kedepannya semakin
banyak orang yang sadar bahwasanya kalaupun tidak suka lebih baik dipendam, karena kita rasa juga kadang-kadang malu gitu kan. Masyarakat Indonesia ini kan terkenal suka di dunia nyata, tapi ketika di sosmed itu berbanding terbalik gitu, berbanding 180 derajat, menjadi orang ibaratnya menjadi orang yang di dunia nyata itu baik, di belakangnya itu keji banget gitu, seperti tidak punya hati. Maksudnya ke depan mudah-mudahan kita bisa seperti di dunia nyata lah, kita menjadi masyarakat yang supel, masyarakat yang ramah. Lantas, seperti apa pula ungkapan Rizky Bilar yang memiliki keinginan untuk menambah momongan, bukan dengan menjalani program hamil, namun secara natural hingga waspada agar kasus keguguran pun tidak terjadi lagi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa untuk saksikan dan Malam Puncak LED Award 2024 di RCTI. Oke, jangan lupa nonton. Yo, jangan lupa subscribe Intens jelang 3 juta subscribe. Mantap. Pemirsa, rupanya ada sebuah harapan dan keinginan yang ingin diwujudkan oleh Bilar dan Lesti di tahun ini. Ya, setelah anak pertamanya Abang L sudah cukup besar, di mana usianya sudah memasuki 2,5 tahun. Ternyata Bilar pun juga memiliki keinginan untuk menambah momongan, walaupun dirinya mengaku tidak ingin menjalankan program kehamilan untuk istrinya, agar kehamilan anak keduanya nanti tetap berjalan natural saja. Rizky Bilar bahkan kini mulai waspada agar kasus keguguran tidak terulang lagi. Mengingat kala itu, ia dan Lesti tidak mengetahui bahwa ternyata Lesti sedang hamil anak kedua hingga terjadilah keguguran beberapa waktu lalu. Ada rencana punya momongan 2024, tambah momongan. Katanya Sionaga ya, Sionaga kan bagus ya untuk punya anak ya. Cuma hitungannya dari sekarang 25, 6 bulan dong saya. Gak bisa sih. Pokoknya gue mulai nunggu nanggas prematur lagi dong saya ntar kalau 6 bulan. L aja 7 bulan kan. Kalau untuk sementara sih belum, karena kemarin istri saya kan sempat keguguran. Tapi ya kita melakukan itu secara organik. Memang ada program, tidak ada KB lagi. Jadi ya senatural aja. Kalau memang Allah mengizinkan untuk kita segera memiliki momongan ya alhamdulillah. Tapi kalau memang belum, ya udah kita jalin aja. Walaupun berupaya untuk kembali mempunyai anak kedua, Bilar pun mengaku tidak membatasi dirinya dan Lesti dalam berkarya. Seperti saat ini, salah satunya di mana ia dan Lesti yang kembali bermain di layar kaca, hingga jadwal syuting mereka pun begitu padat, mengingat baik Lesti maupun Bilar harus menjalani syuting stripping sinetron terbarunya. Jadi ya, kedepannya kalau memang sudah ada mulai tanda-tanda, sudah mulai ada kelihatan indikasi bahwa Lesti hamil, pasti kita akan lebih aware lah. Tapi kalau dibilang kecapean sih sebetulnya nggak terlalu sih kemarin. Apalagi kan kemarin kita belum sempat stripping kan. Makin padat di dunia acting Bang Rizky seperti apa? Alhamdulillah, tapi sebetulnya ini hanya sebagai penanda comebacknya saya aja di dunia acting. Di dunia dunia acting ya khususnya. Dan saya memang kita udah sepakat ya sama istri, kita nggak mau panjang di series. Kita memang sengaja ngambil package karena masih banyak hal-hal yang ingin kita lakukan di luar stripping. Karena memang stripping itu kan menyita waktu gitu. Jadi saya ya ngejar istilahnya cuannya tuh bukan di stripping lah gitu. Saya hanya sekedar untuk berkarya karena kita sektor utama mata pencarian kita kan sebetulnya bukan di layar kaca, di
Justru kalau saya terusin pada bosan. Jadi memang kita sengaja udah kita paket aja. Kita udah selesai, ya mudah-mudahan fans bisa rindu lagi lah dengan penampilan kita. Lalu, seperti apa pula semaraknya panggung megah Silet Awards 2024 yang nantinya akan memancing kehebohan para artis papan atas Indonesia yang sudah tidak sabar untuk berada di momen penghargaan bergengsi itu. Seperti semangat para artis berikut ini yang akan ikut menyemaraki panggung Silet Awards 2024 nanti. Jangan lupa saksikan Malam Puncak Silet Award 2024, pastinya seru, heboh, dan spektakuler. Hanya di RCTI. Tunggu ya. Hai, saya Berbi Kumalasari. Jangan lupa, ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Hari lagi, jadilah saksi di ajang penghargaan paling bergengsi bagi para selebriti di tanah air, Silet Awards 2024 yang akan dihelat Senin 13 Mei 2024 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya semarak panggung megah Silet Awards juga akan memancing kehebohan para artis papan atas Indonesia yang sudah tidak sabar untuk memeriahkan panggung penghargaan bergengsi selebritis itu, dan mereka pun akan ikut menyemaraki gemerlapnya panggung Silet Awards 2024 mendatang. Jangan lewatkan Malam Puncak Silet Awards 2024 yang akan bertabur bintang papan atas tanah air yang akan disiarkan secara langsung Senin 13 Mei 2024 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Hai, aku Liodra. Jangan lupa saksikan Silet Awards Senin 13 Mei jam 16.30 hanya di RCTI. Halo pemirsa, jangan lupa saksikan Silet Award 2024 hanya di RCTI yang pastinya heboh dan spektakuler. Hai para penonton, jangan lupa saksikan Silet Award. Tunggu ya. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Silet Awards adalah segera hanya di RCTI. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.